stay where you are. Don't shoot me! It's gonna be okay. Cerita dimulai dengan Samantha yang kini sedang menuju pesta di rumah temannya, yaitu Alice. Di sana, Alice langsung menawarkan mengambilkan minuman untuknya. Setelah Alice pergi, tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Riley yang datang mendekatinya. Riley ini sebenarnya menyukai Samantha cukup lama, namun Samantha ternyata tidak menyukai pria dan sudah memiliki pacar yang bernama Nikki. I didn't expect to see you here. Yeah, it was Can I awesome. get you a drink? Alice just wants to get me something. Are you I'm gonna still? run to the bathroom. Samantha kemudian menyusul Alice ke dalam karena ia tidak kunjung kembali. Alice kemudian memberikannya beberapa minuman agar lebih rileks karena sepertinya Samantha sedang memiliki masalah dengan pacarnya. Pada saat itu Riley terlihat masuk ke dalam ruangan juga. Alice yang sadar jika sepertinya Riley masih berusaha mendekati Samantha kemudian langsung menyindirnya agar menjauhi Samantha. Growl silently, sweeping you off of your... Hey, Riley! Says that we can eat pussy like a leg. What are you doing? Well, someone has to tell that kid he doesn't have a... Beberapa saat kemudian, Samantha mencoba menelpon Nikki untuk menanyakan jika ia akan pergi ke sini juga atau tidak. Tapi sedari tadi teleponnya tidak dijawab. Ternyata di tempat itu ada seorang pria gundul yang mengawasi Samantha sedari tadi. Dan ketika Samantha mencoba mencari air minum, tiba-tiba pria itu muncul dan mengagetkannya hingga membuat Samantha menjatuhkan minumannya. Pria itu kemudian memberikan minumnya untuk mengganti milik Samantha. Di sana pria itu sepertinya mulai mendekati Samantha dan mengajaknya berkenalan. Namun tanpa ia sadari, ternyata minuman yang diberikan oleh pria itu sudah diberi obat. Are you here with anyone? Well, are you seeing anyone? Girl. Why isn't she here with you tonight? We should stop. I'm serious. Please. Keesokan paginya, Samantha terbangun dan tidak terlalu ingat dengan apa yang terjadi di pesta tadi malam. Ia kemudian mencoba melihat tanaman bunganya yang akan ia ikutkan lomba di kuliahnya. Samantha kemudian bertemu dengan ibunya yang menanyakan kabarnya karena ia tadi malam pulang terlalu pagi. I'm gonna turn the air on. You feel okay? You hear from the committee? Can't make them get back to me. Follow up. Dave's getting away from you. So did the whole apartment building. Well, I'm gonna go get ready. Beberapa saat kemudian, Samantha bertemu dengan Nikki di sebuah rumah makan. Samantha terlihat sangat senang bertemu dengannya, tapi Nikki sepertinya terlihat biasa saja. How was your lover? I hate when you say that. Did you do anything fun? No. Excuse me, but I've seen you around before. She's not interested, mate. Down there. Yeah. Fucking men. Malam harinya, Samantha sedang makan malam dengan ibunya dan mencoba membahas lomba bunganya yang sepertinya tidak terlalu diurus karena Samantha terlalu sibuk mengurusi Nikki. Humor As you me. can imagine, we're not your ordinary couple. It's a part of not being Been here one. 10 days and She you're said already when you done. got here. We had a really good time today. Been following up. Thanks for dinner. Keesokan paginya, ketika Samantha terbangun, ia terlihat kaget karena melihat darah di kasurnya. Samantha mengira jika mungkin hari ini ia sedang datang bulan. Ia pun segera ke kamar mandi dan menyadari jika wajahnya terlihat sedikit pucat. Dan yang lebih mengejutkan, terlihat ruam yang cukup besar di area perutnya. Namun ia tidak terlalu memikirkan hal itu dan kemudian langsung mandi. Beberapa saat kemudian, Samantha sedang berkendara menuju tempat kerjanya. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Alice yang mengatakan bahwa barusan ia didatangi oleh beberapa polisi. Ia mengatakan bahwa para polisi itu sedang mencari seorang pria yang bernama Brent Jaffe atau yang diberi inisial BJ. Orang tersebut ternyata adalah pria yang telah bermain kuda dengan Samantha tadi, tapi mereka berdua tidak mengenal pria itu. Did you get my text Go to the messages? fucking cops My now. house a couple nights Some guy ago? named Brent Yaffe. Do you know anything? They wouldn't No. say much about it. It's crazy. For the cops to fucking Show you a picture or anything? Bye, love. Samantha kini telah tiba di tempat kerjanya, yaitu di sebuah restoran, dan di sana sudah ada Riley yang seperti biasa datang ke tempat itu dengan niatan untuk bisa bertemu Samantha. Namun Samantha sangat berusaha keras menghindari Riley dengan menemui pelanggan lain. Tapi tiba-tiba ia mulai merasa pusing. Hey, fine. How are you? What can I get you to drink? I'm sorry, what was that? I'll have And I'll be right back with those drinks.
Samantha berusaha menenangkan diri di toilet, namun saat itu ia melihat jika air kencingnya justru mengeluarkan darah yang sangat banyak. Samantha masih mencoba untuk berpikir positif dan terus melakukan pekerjaannya. Setelah kejadian itu, Samantha akhirnya memutuskan untuk mengecek keadaannya ke dokter. Ia mencoba menjelaskan segala hal yang terjadi dan ia rasakan di tubuhnya baru-baru ini. Tapi Samantha terlihat agak ragu-ragu mengatakan jika ia pernah berhubungan dengan seorang pria sekitar 2 hari yang lalu. This morning I woke up and I went to the bathroom. There was a lot of blood. Again, your heart rate is unusual. Well, your ear canals may be lowering your. Not explain the vaginal bleeding. Lie back for me. Have you ever been sexually? It was one time last night. Are you using protection? I don't remember. Dokter mengatakan jika untuk saat ini ia masih belum bisa memutuskan apakah Samantha telah tertular PMS setelah berhubungan dengan JV atau tidak, dan ia baru bisa mendapatkan hasil lab sekitar 1 minggu lagi. Samantha kemudian mampir ke tempat tinggal Nikki sebentar, namun Nikki sekali lagi tidak terlihat antusias dengan kedatangan Samantha. Mereka berbincang sebentar dan Samantha kemudian menemukan surat undangan lomba bunga yang seharusnya ia terima beberapa hari yang lalu. Alice for dinner. She wants to fuck you, You knew about this? Obvious. When did this come? Oh, is that important? Samantha kemudian mampir ke tempat Alice, tapi ia sangat terkejut ketika melihat mata Samantha yang terlihat merah. Ia pun bergegas ke toilet dan melihatnya, dan Samantha mengatakan bahwa mungkin ia mengalami iritasi. Mereka kemudian berbincang mengenai kabar JV yang sedang dicari polisi. Have you heard an alert about him on the plane? They said he could be dangerous. Crazy. Yeah. Beberapa saat kemudian, Samantha telah tiba di rumah dan sekarang membersihkan diri untuk bersiap tidur. Namun tubuhnya kini mulai mengalami sesuatu yang lebih aneh lagi. Samantha yang mencoba tidur, tapi tidak lama kemudian ia terbangun lagi. Ibunya pun terbangun dan menanyakan keadaan Samantha. Ia takut jika Samantha sedang sakit atau mungkin sedang hamil. Namun Samantha mencoba menyembunyikan keadaannya. What is wrong? Are you pregnant? No, I'm not. Just leave me alone. Keesokan paginya, Samantha terbangun di toilet dengan keadaan yang terlihat semakin parah. Bahkan ketika ia mencoba mandi menggunakan air hangat, ia tidak bisa merasakan suhu air panas itu sama sekali. Ibunya yang melihatnya mengira jika Samantha telah kembali menjadi pecandu sehingga ia memarahinya. Samantha pun kemudian mandi dan ingin segera kembali menemui dokter. Dan ketika Samantha hendak berangkat ke tempat dokter, ibunya begitu terkejut ketika melihat Samantha telah kehilangan hampir sebagian rambutnya. Samantha sendiri tidak menyadari hal itu sehingga ia langsung mencoba melihatnya. Excuse me? Your hair. What did you do? Tell me where are you going? Samantha kemudian bergegas berangkat menuju ke tempat dokter, tapi di tengah jalan ia tiba-tiba ditelepon oleh rekan kerjanya karena ia masih belum izin untuk tidak masuk. Sehingga rekan kerjanya itu memintanya untuk datang ke tempat kerja terlebih dahulu sampai ia mendapatkan orang untuk menggantikan shift kerjanya. Sorry about the wait. Is there anything else I can get? We'll be okay. Great, I will go check on your food. Samantha kembali ke ruang dapur, namun di sana ia merasa tubuhnya semakin parah, bahkan kukunya kini mulai mengelupas satu persatu. Pada saat itu, pelanggan yang diantar makanan olehnya barusan kemudian berteriak. Samantha kemudian hendak segera menuju ke tempat dokter, tapi tiba-tiba muncul Riley yang mencoba menanyakan keadaannya. Riley pun mengatakan bahwa ia sebenarnya melihat jika Samantha sedang bermain kuda dengan Jeffy pada waktu pesta itu. Samantha yang sedang merasa kesakitan dan pikirannya sedang kacau, itu pun langsung marah dan pergi meninggalkan Riley. Beberapa saat kemudian, ketika Samantha sedang mengantri di tempat sang dokter, Alice kemudian menelponnya dan mengatakan bahwa para polisi telah kembali menanyainya soal keberadaan JV. Samantha?
Samantha kemudian menemui dokternya, namun sekali lagi dokter itu mengatakan bahwa ia masih belum bisa mengetahui penyakitnya karena hasil pemeriksaan lab masih belum keluar. Samantha kemudian menunjukkan keadaannya sekarang yang sudah terlihat sangat parah. Be viral. That would suggest an infection. You're sure this happened after that? Yes. Appears to be so. Is there anything you can give me? Anything I would give you. I can identify. Do not come into contact. Dan karena tidak bisa mendapatkan obat yang mungkin bisa membantu rasa sakitnya, Samantha kemudian pergi ke rumah temannya yaitu Zain yang merupakan penjual narkiboy. Tapi tidak lama kemudian muncullah Alice di tempat itu juga. Dan sudah merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan, Samantha akhirnya mulai menceritakan bahwa ia pernah berhubungan dengan JV pada waktu pesta itu. I was at your party, and then Samantha, you have to tell the police what happened. Something's been wrong. We need to take you. No, I can't go. We have to think about you. I've been waiting for us to break Now up. I know you're I hot. care about what's best for you, so I can be left with nobody. Samantha! Samantha kemudian mencoba menenangkan diri dengan memesan minuman, namun pada saat itu tiba-tiba ia melihat seorang pria yang mungkin itu adalah JV. Samantha kemudian pulang untuk mengambil bunganya karena ia berniat untuk mengikuti lomba. Pada waktu itu ibunya datang dengan seorang psikiater yang mungkin menurut ibunya bisa membantunya dengan kecanduannya. Tapi ibunya tidak tahu jika penyakitnya jauh lebih berbahaya daripada hal itu. Dr. Sullivan and I wanted. What's this about? Just want you to get the help you You deserve. don't even know what's wrong with I you. know you were absolutely. I don't even know who really sorry that you don't approve of your looking for love Are from you anyone. crazy? You shut your. Tell us what's wrong. Beberapa saat kemudian Samantha mendatangi tempat kuliahnya untuk mendaftar lomba. Namun melihat keadaan Samantha dan juga karena tenggang waktunya yang sebenarnya sudah terlambat, orang itu pun menolak Samantha. I'm so sorry, but we're not. What? I'm sorry, ma'am. Samantha yang frustrasi itu pun kemudian mendatangi tempat Nikki untuk mencari teman curhat, tapi ternyata Nikki kini terlihat begitu marah karena ia telah diberitahu oleh Alice jika Samantha telah berhubungan dengan seorang pria. I care about you. I'm not into you anyone else. Someone else. Setelah kejadian itu, Samantha kemudian menuju ke rumah Alice karena ia sangat marah akibat ulah Alice yang telah memberitahu Nikki tentang kejadian di pesta. Samantha yang sudah tidak berpikir normal itu pun mulai marah-marah di hadapan Alice. You want me? Get out of my house now! What you made me do? Sam, look at me. Sam, please! Setelah melakukan hal itu, Samantha dengan begitu tenangnya menelpon Riley untuk datang ke rumah Alice dengan alasan ia membutuhkan teman curhat. Samantha kemudian merias wajahnya dan ia juga menyembunyikan tubuh Alice di kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Riley pun akhirnya tiba di sana. Samantha dengan nada sedih mengungkapkan bahwa ia sekarang sudah tidak bersama Nikki dan mencoba menggoda Riley yang memang memiliki perasaan kepadanya. I needed someone. I'm really sorry. You don't need to be sorry. What about Nikki? I'm going through changes. I care. Mereka pun kemudian bermain kuda bersama, namun Riley tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan Samantha. Wait. Oh my god! Oh my god! What the fuck is wrong with you? Pada saat itu juga Riley pun merasa sangat jijik kepada Samantha, tapi kejutan itu bertambah ketika ia menemukan tubuh Alice di dalam kamar mandi. Sementara itu, Samantha kini telah pergi dari sana dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin kembali ke rumah, namun ia sudah mulai kehilangan kendali tubuhnya. Samantha, where are you? I want you to pull over. Samantha akhirnya mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal, tapi ia kemudian bangkit menjadi zombie. Di sana sudah ada beberapa polisi dan juga ibunya yang mencoba melihat keadaan Samantha. Oh, ma'am, you need to sit down. Do you know where you're at? Ma'am, stay where you are. Don't shoot me! It's gonna be okay.
Cerita dimulai dengan Alice dan anaknya yaitu Sarah yang sedang bersantai sambil sarapan pagi itu. Pada saat itu terlihat berita yang sedang mengabarkan kekacauan yang terjadi, namun mereka tidak terlalu percaya dengan isi beritanya. Alice kemudian pergi ke kamar mandi untuk melakukan tes dan ternyata dia sekarang sedang hamil. Tidak lama kemudian suaminya menelpon dan dengan nada panik ia menyuruh Alice agar menutup pintunya dan tidak membiarkan siapapun masuk. When are you coming home? I've got... Leave the house. It's a mess. I'm crazy. Where are you? I'm in a boat. I don't understand it. Liam. Alice terlihat begitu sedih karena Sarah kini telah tiada. Ia kemudian mencoba memutar radio di sana dan ia mendengar berita yang mengatakan jika seluruh kota kini telah diserang zombie. Beberapa saat kemudian ketika suasana telah sepi, Alice kemudian keluar dan melihat anaknya yang sudah tiada. Alice yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa kemudian segera bergegas keluar dengan maksud ingin pergi ke tempat suaminya. Dan untung saja muncul seorang pria yang bernama Steven yang menyelamatkan Alice dari serangan zombie barusan. Alice kemudian mengatakan jika ia harus pergi ke kota untuk menemui suaminya, tapi Steven mengatakan jika seluruh kota kini telah hancur. 4 bulan kemudian ada seorang pemimpin tempat penampungan para survivor yang bernama Rooker yang mengundang makan seorang bocil. Ia kemudian bermain bersamanya, namun ternyata Rooker memiliki niatan lain. Your turn to find me. Ternyata ia sengaja mengorbankan bocil itu kepada seekor zombie yang ternyata adalah istrinya. Sementara itu di sebuah penjara yang dikelola oleh Rooker dan anak buahnya terlihat seorang wanita yang bernama Desire yang menjadi subjek percobaan. Wanita ini ternyata cukup spesial karena para zombie tidak menyerangnya. Dan karena hal itulah Rooker berniat untuk mencoba menggunakan darahnya untuk menyembuhkan istrinya. Desire mengalami kekerasan fisik dan mental selama berada di sana sampai suatu ketika ada seorang penjaga yang bernama Ben yang merasa kasihan dan tidak setuju dengan semua perbuatan keji itu, kemudian melepaskan Desire secara diam-diam. Sementara itu di tempat lain ada beberapa zombie yang sedang menyerang seseorang. Pria itu bernama Peter dan saudaranya yang tergigit zombie barusan yang bernama Ali. Mereka berdua selama ini telah bepergian bersama Alice dan Steven. Tapi karena Ali barusan telah tergigit zombie, Steven kemudian meminta Peter untuk segera menghabisinya sebelum ia berubah. I'm sorry. Namun, Peter tadi ternyata tidak menghabisi Ali dan justru meninggalkannya menjadi zombie karena ia tidak mampu melakukannya. Di saat bersamaan, Rooker kemudian mengajak anak buahnya yaitu Ben dan Hulk untuk mengejar Desire yang telah kabur. Rooker merasa jika Desire tidak akan mampu kabur dengan sendirinya, yang artinya ada seseorang yang membantunya. Ia sebenarnya curiga kepada Ben, sehingga ia mencoba menanyai tentang alibinya ketika Desire kabur. No problem. It's yours. Joe. Stitch's cat. We can start looking for her. Deaf and dumb. Ryan. Like you, Ben. Take me back to the everything. you're gonna pay.
Beberapa saat kemudian, Steven dan Peter kini terlihat sedang bertengkar akibat kematian Ali. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sementara itu, Alice yang sedang sendirian di mobil kemudian melihat ada seekor zombie di dekatnya, sehingga ia langsung mengambil senjata untuk menghabisi zombie itu. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya saja. Mereka kini memang sedang kehabisan bahan bakar dan sedang mencari bahan bakar dari mobil-mobil yang ditinggalkan. Steven mengatakan untung saja mereka terdampar di sini karena tidak jauh dari tempat ini terdapat gerombolan zombie. Sementara itu, Peter yang mencoba mencari sesuatu di antara mobil-mobil itu, tiba-tiba ia memutar sebuah radio dan mendengar siaran broadcast yang mengatakan jika ada sebuah kapal yang akan menjemput para survivor di pelabuhan di dekat sini sekitar 3 hari ke depan. Katanya kapal itu akan membawa mereka ke sebuah pulau yang aman dari zombie. Alice, over here. Come over here. For all those in Ireland where the activity limits nor in their unethical. Alice mengatakan bahwa mereka harus pergi ke pelabuhan itu, tapi Peter mengatakan bahwa siaran itu belum tentu benar. Bisa saja itu adalah siaran yang sudah lama atau mungkin itu adalah siaran bohong semata. Namun Alice bersikeras jika mereka harus mengambil resiko itu karena mungkin itu adalah satu-satunya harapan mereka bisa melanjutkan hidup di tempat yang aman. Board is here. It's a chance we have to take. It could even be a joke. What does make sense? Could be our chance. It can't be certain. If there is the slightest chance waiting for us, so what? Making a mistake. Malam harinya, Peter mendatangi Steven yang sedang berjaga. Ia mulai bercerita bagaimana sebenarnya ia merasa bersalah atas kematian saudaranya. Ia terdengar menyalahkan dirinya sendiri. Peter kemudian meminta Steven untuk beristirahat terlebih dahulu dan ia akan menggantikannya berjaga. Steven pun menuruti permintaan Peter dan beristirahat. Di dalam tenda terlihat jika Alice ternyata telah menjalin hubungan dengan Steven semenjak kematian suaminya. Keesokan paginya ketika Steven terbangun, ia tidak menemukan keberadaan Peter di sana. Mereka pun kemudian mencoba mencarinya dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Peter telah mengakhiri semuanya. Peter! Sorry. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Alice merasa begitu sedih dengan apa yang sudah ia alami sampai saat ini. Steven mencoba menghiburnya. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus tetap berjalan menuju masa depan dan melupakan semua yang telah berlalu. Steven mengatakan bahwa ia akan melindungi Alice dan bayi yang dikandungnya. Sementara itu, Rooker yang masih mencari keberadaan Desire kini telah berada di sebuah pabrik sepatu yang sudah ditinggalkan. Akibat kejadian barusan, Desire berhasil berlari cukup jauh dari Rooker. Tapi Rooker yang mengejarnya menggunakan mobil akhirnya berhasil menyusul Desire karena ia sudah terlalu lelah berlari. Sementara itu, Alice yang kini sedang beristirahat namun tiba-tiba perutnya terasa sakit dan sepertinya ia akan melahirkan. And push, baby, you have to push. Push! See the head? It's coming! It's needed! Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruknya saja. Steven mencoba menenangkan Alice dan di sana ia pun mencoba mengatakan betapa ia mencintainya. Tapi mereka tidak sadar jika di sana ternyata ada seekor zombie yang mendekatinya. I've loved you since the first time I don't want to rush things. It's what we feel inside.
Dan ternyata Alice tidak menghabisi Stephen. Ia justru memotong tangan Stephen yang tergigit zombie barusan dengan harapan jika hal itu bisa menghentikan penyebaran infeksinya. Alice kemudian membawa Stephen pergi dari tempat itu sampai ia kemudian tiba di sebuah rumah sakit yang sudah ditinggalkan. Is anybody there? Alice kemudian mulai merawat luka Stephen dengan peralatan seadanya. Ia kemudian mencoba menelusuri rumah sakit itu untuk mencoba mencari obat yang bisa membantu Stephen. Alice kemudian segera menggunakan obat yang ia temukan untuk mengurangi rasa sakit Stephen. Stephen sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak berharap jika ia tidak terinfeksi. Dan untuk berjaga-jaga, Stephen meminta Alice untuk segera mengakhiri penderitaannya sebelum ia berubah menjadi zombie. You're still alive. Let me become one. I will let it happen. I have to let go. We'll be fine. We need to stick together. Alice kemudian mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan jika memang benar ada pertolongan bagi para survivor. Ia juga mengumpulkan bahan bakar dari mobil-mobil yang ia temukan sebagai persiapan jika Stephen sudah bisa melakukan perjalanan kembali. Sementara itu, Rooker kini sedang membawa Desire kembali menuju penampungan. Namun di tengah perjalanan, Desire yang sudah cukup beristirahat kemudian mencoba melarikan diri kembali. Stay calm. Mind your own business and go back where you fucking... I'm gonna count to 3. They're not gonna stop. Don't do it. Mereka pun segera menjauh dari Rooker dan berhasil melarikan diri. Mereka beristirahat sebentar sambil memperkenalkan diri. Alice menawarkan jika Desire mungkin mau ikut bersama mereka menuju pelabuhan karena mungkin di sana ada harapan untuk memulai hidup baru. Sementara itu di rumah sakit, Stephen terlihat begitu kesakitan karena sepertinya infeksinya tadi masih menyebar di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Alice dan Desire tiba di sana dan menemukan Stephen yang sudah pingsan. Stephen, help me! I don't know what to do with it. Please stay with me. Malam itu, para zombie di area sekitar sudah mulai berkumpul di depan rumah sakit. Keesokan paginya, Alice terbangun, tapi ia sudah tidak melihat keberadaan Desire. Alice pun segera mempersiapkan mobilnya karena ia berniat untuk segera berangkat menuju pelabuhan. Namun ketika ia hendak kembali membawa Stephen, tiba-tiba ia mendengar suara yang mencurigakan. I'd like to know the name. There's the girl. Leave you. Over here. Ternyata itu adalah Rooker dan Hulk yang berhasil menemukan keberadaan mereka. Ia mencoba bertanya di mana keberadaan Desire, tapi Alice tentu tidak tahu karena Desire sudah pergi dari sini. Dan karena tidak percaya dengan omongan Alice, Rooker mencoba mengancam menggunakan Stephen. Where is she? I don't know where she is. Pada saat itu, Desire ternyata sedang berada di luar rumah sakit dan ia pun kemudian langsung membukakan pintu pagar agar para zombie itu masuk dan menyerang Rooker.
Alice pun kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju pelabuhan. Beberapa saat kemudian ia pun akhirnya telah tiba. Namun ternyata di sana tidak ada satupun kapal yang datang seperti yang dijanjikan di siaran tadi. Dan ternyata semua itu hanyalah jebakan yang dilakukan oleh anak buah Rooker yang selama ini menjebak para survivor yang terpancing siaran broadcast palsu itu. Cerita dimulai dengan Jong-gu, seorang polisi yang sedang makan dengan keluarganya. Hari itu ia sebenarnya sedang terburu-buru karena ada sebuah kasus pembunuhan. Beberapa saat kemudian Jong-gu akhirnya tiba di tempat kejadian. Itu adalah rumah seorang petani ginseng yang dikatakan telah dihabisi oleh seorang pemuda. Namun ketika ditangkap, keadaan sang pelaku terlihat sangat kacau. Tubuhnya dipenuhi ruam dan tampilannya sudah seperti zombie. 스스로 그런 것 같은데 여기서 죽인 것 같진 않고 그냥만 다 살벌하게. Para polisi menduga jika sang pelaku mungkin seorang pecandu. Mereka kemudian mencoba melihat tempat tinggalnya dan di sana mereka mulai menyimpulkan jika ini adalah tempat kejadian sang pelaku menghabisi keluarga petani tadi. Dan ketika mereka masih melakukan hal itu, Jong-gu melihat ada sebuah tanaman di sana seperti bunga layu atau sebuah jamur. Sementara itu, ada seorang pria yang bernama Doggi sedang berada di pegunungan yang hendak mengambil hewan yang terperangkap. Tapi ia justru tidak kuat membawa hewan itu dan terjatuh ke bawah. Ketika tersadar, Doggi merasa ada sebuah suara tidak jauh dari tempatnya dan ketika ia mencoba melihatnya, ternyata itu adalah seorang pria yang sedang memakan hewan buruannya tadi. Ternyata itu adalah sebuah cerita yang sedang diceritakan oleh teman Jong-gu yang bernama Sung-bok kepadanya. Ia menceritakan hal itu karena cerita tadi adalah rumor yang mulai beredar ketika mulai terjadi beberapa kasus kematian yang aneh di desa ini. Orang yang dicurigai tadi adalah seorang pendatang dari Jepang yang bernama Kunimura yang tinggal sendirian di pegunungan itu. Sung-bok yakin jika orang-orang menjadi gila karena telah tertular virus dari Kunimura. Sementara itu, Jong-gu sendiri yakin jika orang-orang yang terlihat gila itu disebabkan karena memakan jamur yang dilarang. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba listrik di sana padam. 버섯을 잘못 처먹어 버섯이지? 그거 처먹었다고 사람이 그지? 맞을 것이 이유가 있네. 참말로. 뭐야? Keesokan paginya, Jong-gu terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Jong-gu kemudian mengajak anaknya yang bernama Hyojin pergi ke toko pernak-pernik untuk membelikannya hadiah berupa penjepit rambut. Namun malam harinya keadaan menjadi gaduh sekali lagi karena telah terjadi kasus pembunuhan dengan cara membakar rumahnya. Tapi keadaan menjadi aneh karena salah satu wanita penghuninya terlihat mengamuk dan salah seorang lainnya yang dikira sudah tewas ternyata hidup kembali. Tidak jauh dari sana, Jong-gu melihat ada Kunimura yang melihat semua kejadian itu dari kejauhan. Beberapa saat kemudian mereka telah kembali ke kantor polisi dan pada saat itu Jong-gu baru teringat jika wanita yang mengamuk tadi adalah wanita yang sama yang datang ketika listriknya padam kemarin malam. Keesokan paginya, desa itu kembali digemparkan dengan kematian wanita yang menggila tadi di atas pohon. Namun penyebab kematiannya bukanlah karena kebakaran atau digantung, melainkan karena luka tusukan. Jong-gu kemudian menceritakan kejadian barusan kepada temannya yang bernama Byong-gu. Dan ia menceritakan sebuah rumor lagi bahwa Kunimura katanya pernah memperkaos seorang wanita dan wanita itu mungkin adalah wanita yang menggila dan meninggal tadi. Ia mengatakan bahwa sepertinya wanita itu terjangkit penyakit setelah berhubungan dengan Kunimura.
Beberapa saat kemudian, Jong-gu dan Sung-bok sedang menjaga tempat kejadian kematian barusan. Jong-gu kemudian meminta Sung-bok untuk mencari seorang ahli kesehatan untuk melakukan otopsi terhadap para korban karena ia yakin jika mereka mungkin menjadi gila setelah mengkonsumsi jamur terlarang. Dan ketika Jong-gu sedang sendirian, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Mumyong yang melempari batu ke arahnya. 참 진짜. 집이 어디예요? 이거 오지 마라. 아줌이가 다 죽여. 뭔 소리야? 일로 와. 들어가면 안 되는데? Ternyata Mumyong mengatakan bahwa ia melihat semua kejadian pembunuhan itu. Katanya wanita gila tadi ingin memanggil dukun untuk mengusir arwah, tapi sang ibu menolaknya sehingga terjadilah kekacauan dan menyebabkan kejadian itu. Ia mengatakan bahwa iblis itu adalah Kunimura dan jika sampai ada yang melihatnya beberapa kali maka ia akan menjadi targetnya. Jong-gu kemudian menelpon Sung-bok untuk segera ke sini karena ia telah menemukan saksi pembunuhan. 뭐야? Dan ternyata Jong-gu hanya mengalami mimpi buruk. Pada saat itu istrinya datang dengan membawa obat karena Hyojin ternyata sedang sakit. 어휴, 넌 집구석이 뭐 하고 자빠졌냐? 약 사왔잖아. 너는 병원 안 데리고 가. 야, 이게 무엇이다냐? Beberapa saat kemudian, Jong-gu kembali berbincang dengan Sung-bok mengenai rumor Kunimura yang sedang memakan daging rusa. Ia kemudian memintanya mengantarnya ke tempat Dokgi yang merupakan orang yang mengalami kejadian itu. Ia pun menceritakan dengan detail tentang semua yang dilihatnya waktu itu dan yakin jika Kunimura bukanlah manusia. Jong-gu tentu tidak langsung menerima cerita itu apa adanya, sehingga ia pun kemudian meminta Dokgi untuk mengantarkan mereka ke tempat tinggal Kunimura. 여기서 얼마나 더 봐야 돼요? 저거 가보자. 저거 봐봐, 저 고라니 아니야? 그치. 날라가면 무엇이 돼요? 아, 새끼! 괜찮아요? 야가가 족다리! Mereka pun kemudian segera pergi ke rumah sakit karena Dokgi tersambar petir. Istri Dokgi mengatakan bahwa mungkin suaminya itu masih bisa selamat karena ia selalu meminum ramuan herbal. Dan ketika mereka masih bersedih, tiba-tiba muncul seorang petugas lain yang berteriak meminta tolong karena pria yang telah melakukan pembunuhan yang tampangnya seperti zombie tadi kini mulai mengalami kejang parah. Jong-gu kemudian segera pulang ke rumah, namun ketika ia sedang memikirkan tentang semua kejadian itu, tiba-tiba Hyojin yang sakit tadi mulai berteriak. Keesokan harinya ketika Jong-gu hendak melihat keadaan Hyojin, tapi ia justru melihat putrinya itu sedang makan dengan lahap, termasuk memakan makanan yang tidak ia sukai. Sang nenek merasa jika ada sesuatu yang aneh dengan cucunya itu, sehingga ia berniat untuk mencari dukun karena mengira jika cucunya itu sedang kerasukan. Jong-gu pun semakin curiga dengan Kunimura karena ia dan putrinya memimpikan orang yang sama. Ia kemudian membawa keponakan Sung-bok yang bernama Yisam yang seorang calon pastor karena ia bisa berbahasa Jepang. Beberapa saat kemudian mereka kini telah sampai di tempat tinggal Kunimura, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Jong-gu kemudian menemukan sebuah ruangan yang sepertinya digunakan untuk melakukan semacam ritual. Sementara Sung-bok melihat ada koleksi foto di dinding rahasia yang memperlihatkan seluruh korban yang terjadi di desa ini. Tapi penelusuran itu tiba-tiba terganggu ketika Yisam meminta tolong karena ia diserang anjing penjaga.
Pada saat itu, anjing penjaganya langsung berhenti menyerang karena Kunimura ternyata telah pulang. Ia melihat jika mereka telah memasuki rumahnya tanpa izin dan melihat semua barang-barang miliknya. Mereka pun kemudian meminta maaf dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun Sungbok yang melihat semua foto-foto tadi kemudian yakin jika Kunimura lah dalang di balik semua kejadian tidak masuk akal di desa ini. Jonggu pun segera pulang untuk menanyakan apakah Hyojin telah kehilangan sepatunya, tapi sikap putrinya itu terlihat sangat dingin. Ia justru berani membentak ayahnya dan langsung pergi meninggalkannya. Merasa ada yang aneh, Jonggu kemudian mencoba melihat barang-barang putrinya untuk mencari informasi apapun itu. 자는 줄 알았구나. 말을 하라고 이 개새끼! 아이씨! 야! 나가지 말라고 이거! Keesokan harinya, Jonggu mengajak Yisam untuk kembali ke tempat tinggal Kunimura untuk menginterogasinya. Ia mencoba melihat isi rumahnya sekali lagi, namun semua foto-foto di sana ternyata sudah tidak ada. Jonggu kemudian menanyakan di mana semua foto-foto itu, tapi Kunimura bersikap seolah tidak tahu apa yang mereka tanyakan. Ia pun kembali menanyakan tentang siapa sebenarnya Kunimura dan apa niatnya datang ke desa ini. Namun, Kunimura menjawab bahwa mereka tidak akan percaya jika ia mengatakan dan karena sudah merasa muak dengan semua kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini, Jonggu pun kemudian marah dan mencoba mengancam Kunimura. 정확하게 사흘 죽고 한 사람은 저 개새끼 꼴랐네. Sementara itu, istri Jonggu kini sedang membawa Hyojin menemui dokter untuk memeriksa keadaannya karena di sebagian tubuhnya kini muncul ruam. Tapi ternyata dokter itu tidak tahu dengan penyakit yang menimpa Hyojin sama dengan penyakit yang diderita oleh orang-orang yang menggila itu. Keesokan harinya, Jonggu kemudian terbangun karena mendengar suara jeritan istrinya. Mereka kemudian memanggil ahli akupuntur untuk mengobati Jonggu yang tidak bisa bergerak. Ia mengatakan bahwa Jonggu terlalu banyak mabuk sehingga berakibat seperti itu. Dan karena mereka fokus dengan Jonggu, ternyata mereka meninggalkan Hyojin di rumah dan meminta tolong tetangganya untuk menjaganya. Jonggu yang merasa khawatir kemudian mengajak mereka untuk segera pulang. Dan untungnya orang itu masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian tibalah seorang dukun yang diminta tolong oleh neneknya yang bernama Il Kwang. Ketika melihat Hyojin, ia langsung mengatakan jika anak Jonggu itu telah kerasukan setan. Il Kwang kemudian mencoba mengecek seluruh area rumahnya untuk mencari sumbernya. Dan ketika ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan salah satu tempat penyimpanan bahan makanan, Il Kwang kemudian langsung memecahkannya. Dan ternyata di dalamnya ada bangkai seekor burung gagak. Il Kwang kemudian langsung mencoba mengusir roh jahat yang merasuki tubuh Hyojin dengan melakukan tarian jaipong. Setelah melakukan prosesi awal pengusiran roh jahat, Il Kwang menanyakan apa Jonggu pernah mengganggu seseorang. Ia pun dengan jujur menjawab jika ia pernah berurusan dengan Kunimura. Il Kwang mengatakan bahwa sepertinya orang Jepang itulah yang telah melakukan ini semua. Ia kemudian mengajak Jonggu ke rumahnya dan di sana Il Kwang mengatakan bahwa Kunimura bukanlah manusia. Ia kemudian berniat untuk melawan Kunimura menggunakan ilmu sihir, namun Il Kwang memperingatkannya agar jangan sampai mengganggu ritual itu karena hal itu justru sangat berbahaya. 내일 흘러는 건 살을 날리는 것이 위험한 일이. 우정타는 짓거리는 하들 말. 안 그러면 역살 맞아보면 됐어 그럼.
Sementara itu di saat bersamaan, para polisi kini sedang melakukan penyelidikan kasus baru mengenai seorang pria yang bernama Chun Bae yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Para polisi tidak bisa menemukan keberadaan Chun Bae yang diyakini sebagai pelaku. Dan ternyata Kunimura menemukan jasad Chun Bae yang kini telah membusuk dan tubuhnya dipenuhi ruam. Kunimura kemudian pergi ke pasar untuk membeli beberapa ayam hitam yang mungkin akan ia gunakan untuk melakukan ritual. Di saat bersamaan, Il Kwang kini juga bersiap melakukan ritual juga. Dan ketika malam tiba, kedua orang itu pun kemudian melakukan ritual secara bersamaan. Tapi anehnya, foto yang dipajang oleh Kunimura bukanlah foto Jonggu ataupun Hyojin, melainkan foto Chun Bae yang tewas di dalam mobil tadi. Il Kwang sepertinya hampir berhasil mengalahkan Kunimura, namun Jonggu yang kasihan mendengar jeritan Hyojin kemudian memutuskan untuk menghentikan ritual itu. Akibat kejadian barusan, Kunimura pun akhirnya tidak jadi meninggal. Ia segera menyelimuti lukanya, dan tiba-tiba terlihat sosok Mumyong di dekat Kunimura. Sementara itu, Jonggu segera membawa Hyojin ke rumah sakit, tapi keadaannya terlihat cukup parah. Keesokan paginya, Jonggu yang marah itu pun kemudian mengumpulkan teman-temannya dengan tujuan untuk menghabisi Kunimura. Sementara itu, Kunimura sendiri sekarang bergegas untuk melihat jasad Chun Bae yang ternyata kini sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, Jonggu dan timnya telah tiba di rumah Kunimura. Mereka segera menggeledah seluruh tempat itu untuk mencari keberadaannya, namun tidak bisa menemukannya. Dan tiba-tiba ada salah seorang timnya yang berteriak memberitahukan ada keberadaan seseorang. Jonggu pun segera keluar, tapi ternyata itu bukanlah Kunimura, melainkan Chun Bae yang telah bangkit menjadi zombie. Dan entah kenapa zombie Chun Bae tadi tiba-tiba tewas dengan sendirinya, sama seperti yang terjadi kepada salah satu orang di rumah sakit. Tidak jauh dari situ terlihat Kunimura yang melihat kejadian barusan, dan ketika mereka melihatnya, mereka pun langsung mengejar Kunimura. Ternyata Kunimura tadi terjatuh dari jurang yang tidak terlalu dalam ketika ia sedang bersembunyi, dan ia berhasil melarikan diri dari kejaran Jonggu dan timnya. Namun tidak jauh dari sana terlihat Mumyong sekali lagi, dan Kunimura mencoba mengejarnya sementara Jonggu dan timnya pulang dalam keadaan babak belur. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan, tapi sepertinya mereka telah menabrak seseorang. Mereka kemudian turun untuk memastikannya, dan ternyata orang yang ditabraknya adalah Kunimura. Mereka kebingungan bagaimana Kunimura bisa berada di sana, namun mereka tidak terlalu peduli dengan hal itu karena mereka telah berhasil mendapatkan keinginannya, yaitu menghabisi Kunimura, sehingga mereka langsung membawa jasad Kunimura dan melemparkannya ke jurang. Mereka tidak sadar bahwa di atas bukit itu ada Mumyong yang sepertinya telah mendorong Kunimura jatuh dari atas. Di saat bersamaan, Il Kwang terlihat senang setelah merasakan kejadian barusan. Jonggu kemudian segera ke rumah sakit untuk melihat keadaan Hyojin, dan ternyata putrinya itu kini terlihat telah membaik.
Mereka kemudian membawa Hyojin pulang, sementara Yi-sam yang tergigit zombie Chunbe tadi kini sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat itu terdengar sebuah berita yang mengatakan bahwa para pelaku pembunuhan itu sepertinya telah keracunan jamur yang dilarang yang ternyata terkandung di dalam obat herbal yang mereka minum. Jamur itu mengandung halusinogen yang bisa membuat orang yang mengkonsumsinya mengalami halusinasi. Tapi keadaan sepertinya masih belum membaik karena tidak lama kemudian Yi-sam mendapat kabar bahwa pamannya yaitu Sung-bok telah menghabisi istrinya sendiri. Para polisi mengatakan bahwa Sung-bok sepertinya juga telah mengkonsumsi obat herbal yang mengandung jamur itu. Di saat bersamaan, Il-kwang hendak mendatangi rumah Jong-gu untuk melihat keadaannya. Namun tiba-tiba ia mengalami pendarahan hebat dari hidungnya. Il-kwang yang ketakutan itu pun segera pulang dan mengemasi seluruh barangnya dan berniat pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan, Jong-gu datang ke tempat Il-kwang karena ia mendapatkan miss call yang cukup banyak di HP-nya. Pada saat itu, Il-kwang akhirnya berhasil menghubunginya. Il-kwang mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ternyata Kunimura bukanlah yang mengganggu putrinya. Ia adalah seorang dukun sama sepertinya, tapi ia selama ini sedang memburu roh jahat. Dan roh jahat yang dimaksud adalah Mumyong. Jong-gu pun segera pulang untuk memastikan jika keluarganya baik-baik saja. Di saat bersamaan, Yi-sam justru yakin jika pamannya itu telah kerasukan setan dan yang menyebabkannya adalah Kunimura. Ia pun berniat kembali ke tempat kediaman Kunimura dan di sana ia kemudian menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Dan ternyata Kunimura tadi masih hidup, namun sepertinya ia mengalami luka yang cukup banyak. Sementara itu Jong-gu yang berusaha mencari keberadaan Hyojin kemudian justru bertemu dengan sosok Mumyong. Jong-gu pun bertanya tentang siapakah Mumyong sebenarnya, tapi Mumyong meyakinkannya bahwa ia sedang berusaha menolongnya. Ia berniat untuk memburu iblis dan kini sedang berusaha menjebaknya menggunakan Hyojin. 죽었어? 죽는 놈이야. 좀 있으면 찾았을게. 기다려. 그냥 믿어. 너 뭐냐고! 나를 살리려거든. Di saat bersamaan terlihat Hyojin yang sudah pulang ke rumahnya. Ia terlihat sangat berbeda dan mulai memakan makanan yang sangat banyak. Mumyong meminta Jong-gu untuk mempercayainya dan memintanya agar tidak pulang terlebih dahulu. Ia meminta Jong-gu untuk menunggu sampai terdengar suara ayam berkokok 3 kali dan pada saat itu maka ia akan berhasil menjebak iblisnya. Namun jika Jong-gu pulang sebelum itu maka seluruh keluarganya akan tewas. Pada saat itu Il-kwang kemudian menelponnya dan mengatakan agar tidak mempercayai semua perkataan Mumyong karena semua itu hanyalah tipu muslihatnya dan memintanya untuk segera pulang menyelamatkan keluarganya. 그 여자랑 같이 있어. 그년이 뭔 말을 하든 자네 딸한테 가야 돼. 알겠냐고. 그놈 말 믿지 말어. 그놈도 한패야. Di saat bersamaan, Yi-sam mencoba menginterogasi Kunimura karena ia sangat yakin jika Kunimura lah iblis yang sebenarnya. Tapi Kunimura mengatakan jika iblis adalah makhluk gaib yang tidak memiliki bentuk fisik. Ia menunjukkan jika tubuhnya memiliki bentuk fisik bisa terluka dan mengeluarkan darah.
Sementara itu Jong-gu terlihat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus mempercayai Mumyong dan menunggu di sini sampai ayam berkokok 3 kali, ataukah ia harus mempercayai perkataan Il Kwang dan segera pulang untuk menyelamatkan keluarganya. Jong-gu terlihat sangat ingin pulang dan melihat keadaan keluarganya, namun Mumyong kemudian memeganginya dan mengatakan agar jangan pergi. Pada saat itu Jong-gu melihat jika tangan Mumyong terlihat seperti orang mati, dan di sana ia juga melihat jepit rambut milik Hyojin dan semua pakaiannya adalah milik orang-orang yang menjadi pelaku pembunuhan. 절대 아니야. 난 네 지지가 뭐야? Jong-gu akhirnya tiba di rumahnya, tapi keadaan sangat sepi sehingga ia mulai mencoba mengeceknya. Sementara itu, Yisam terus mendesak Kunimura untuk menunjukkan wujud aslinya. Dan ternyata Kunimura memang iblis yang sebenarnya. Sosok Mumyong adalah kumpulan dari arwah orang-orang yang telah menjadi korbannya yang berniat untuk membalas Kunimura, namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Sosok Hyojin yang telah kerasukan itu pun akhirnya menghabisi Jong-gu dan seluruh keluarganya. Tidak lama kemudian tibalah Il Kwang di rumah Jong-gu. Ia kemudian memasuki rumah itu dan mulai mengambil foto mereka. Ketika ia hendak pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan salah satu kotak barangnya. Di dalamnya terlihat kumpulan foto-foto yang dulu dipajang di dinding Kunimura. Hal ini menunjukkan jika Il Kwang sebenarnya adalah anak buah Kunimura. Di saat terakhirnya, Jong-gu menghembuskan napas terakhirnya sambil mengingat memori indahnya bersama Hyojin. Untuk sekedar informasi, film ini terinspirasi dari ayat di kitab Injil, yaitu Lukas 24 ayat 37-39. Ketika Yesus dibangkitkan, para muridnya terlihat tidak percaya seolah melihat hantu. Yesus kemudian mengatakan, "Mengapa kalian takut dan mengapa ada keraguan dalam pikiran kalian? Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku. Sentuhlah aku, hantu tidak berdaging ataupun bertulang, dan seperti yang kalian lihat, aku punya." Semua ayat itu persis dengan yang dikatakan oleh iblis, yaitu Kunimura di dalam film ini. Cerita dimulai dengan adegan pendaratan darurat sebuah pesawat yang katanya telah dibajak oleh teroris. Seorang kolonel yang bernama Alan kemudian datang memimpin proses evakuasi para penumpang dan penyergapan para teroris. Step by step, sure that the nose on the out triangle, not so steep. As soon as you touch down, step on the bridge. Floor it! Setelah pesawat mendarat, Alan kemudian meminta orang yang mengemudikan pesawat itu untuk mengkonfirmasi keadaan di dalam pesawat. Namun orang itu malah bersembunyi. Mereka kemudian mendengar percakapan yang mengatakan bahwa ia memegang detonator dan akan meledakkan pesawat setelah mereka keluar. Alan pun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menembak. Tapi tiba-tiba terlihat seorang anak yang keluar dari pesawat. Movement! Right there, huh? Line of sight. 320 meters. Don't shoot. Get the boy out of there. Setelah itu, pria yang ada di kemudi pesawat meminta mereka untuk mengeluarkannya dan akan menjelaskan apa yang terjadi. Namun Alan menolaknya karena ia yakin jika pria itu adalah salah satu teroris yang memegang detonator bomnya dan kini nasib seluruh penumpang berada dalam bahaya. Alan kemudian meminta asistennya yang bernama Naomi untuk mencari informasi dari anak yang diselamatkan tadi yang bernama Elias. Heiße Naomi. Wie heißt du? So habe ich ein bisschen sicker. Kannst du mir sagen, was deine Eltern?
Beberapa jam sebelumnya terlihat Elias yang berangkat sendirian ke bandara di Jerman. Sementara itu ibunya yang bernama Nadia masih di rumah dan berkemas. Nadia ini memiliki penyakit langka di dalam darahnya yang membuat kulitnya sangat sensitif terhadap sinar matahari, dan mereka berniat pergi ke New York untuk menemui seorang dokter yang katanya bisa menyembuhkan penyakit Nadia. Malam harinya Nadia kemudian menyusul Elias ke bandara, dan di sana Nadia kemudian menggunakan obat yang selama ini membuatnya berhasil menekan penyakit di dalam tubuhnya. Sementara itu Elias terlihat sedang mengobrol dengan seorang penumpang lainnya yang bernama Farid yang juga hendak menuju New York. Beberapa saat kemudian Nadia telah kembali dan segera membawa Elias menuju pesawat karena sebentar lagi pesawat itu akan lepas landas. Beberapa saat kemudian pesawat pun kini dalam perjalanan menuju New York. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan antara penumpang dan pramugara, sehingga ada seorang polisi udara yang kemudian mencoba menenangkan keributan itu. Sir, we have a passenger, Sam. Hey, please, sir. What's your name? Tapi semua keributan itu ternyata hanyalah untuk memancing para polisi udara untuk bertindak, karena mereka semua sebenarnya adalah penjahat yang ingin membajak pesawat itu. Kelompok itu terdiri dari Burke, 8-Ball, Carl, Curtis, dan Yuri. Mereka mulai meminta para penumpang agar tidak bergerak, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata co-pilot yang bernama Bastian juga merupakan kelompok mereka yang kini telah berhasil menghabisi pilotnya. Burke kemudian mengatakan jika mereka akan membajak pesawat ini untuk mendapatkan uang tebusan. Mereka meminta para penumpang untuk menaruh kedua tangan mereka di depan kursi dan menghadap ke bawah. Namun baju 8-Ball yang berlumuran darah, dan hal itu membuat Nadia terpaku kepadanya. Keep your heads down. Mama. It's enough. Cut it out. Leave it. Mereka kemudian meriset black box di pesawat itu untuk menghilangkan jejak, dan mereka mulai merubah arah pesawat itu. Elias yang cukup cerdas itu kemudian mengatakan kepada ibunya jika mereka bisa bersembunyi di ruangan kargo, tapi Nadia mengatakan jika itu terlalu berbahaya. Mereka kemudian membawa Farid dan dua orang lainnya, dan pada saat itu Elias nekat berlari menuju ke ruang kargo untuk bersembunyi. Psycho! Listen to stay here. Dan akhirnya Nadia pun tewas tertembak akibat ulah Elias. Burke kemudian mengambil senjata 8-Ball dan memberikannya kepada Carl untuk memastikan ia tidak berbuat seperti itu lagi. Namun pada saat itu ternyata Nadia masih hidup. Ia kemudian melarikan diri ke dalam ruang kargo untuk bersembunyi. Sementara itu ketiga orang yang dibawa tadi yang ternyata berasal dari Arab atau pernah sekolah di Arab kemudian disuruh untuk membaca sebuah pernyataan bahwa mereka adalah teroris yang telah membajak pesawat ini. Give it to him. Ifrah ya muslimin. Ifrahu ya muslimin. Sementara itu, Curtis dan Yuri juga menuju ruang kargo untuk mempersiapkan alat peledak dan alat terjun untuk melarikan diri. Nadia mencoba bersembunyi dari mereka, tapi penyakitnya itu semakin menjadi-jadi ketika ia mencium bau darah. Ia pun kemudian mengambil seekor anjing dan langsung memakannya.
Yuri akhirnya tewas dan Nadia langsung mencari tas obat miliknya untuk menekan penyakitnya itu. Pada saat itu, Berg mencoba menghubungi Yuri untuk menanyakan progresnya, dan karena tidak mau ketahuan, Nadia kemudian melepaskan seekor anjing untuk membuat seolah-olah Yuri mati digigit anjing. Nadia kemudian kembali ke atas sementara 8 Ball mencoba menakuti para penumpang agar tidak mengikuti mereka karena jika sampai ada yang melakukannya maka akan ada bom yang meledak. Namun sebenarnya itu hanyalah gertakan semata karena mereka hanya menggunakan botol hairspray untuk menakuti para penumpang. Mereka kemudian menuju ke ruang kargo untuk mencari keberadaan Yuri. Where the fuck are you? Nadia kemudian kembali untuk menjemput Elias dan langsung bergegas menuju ke ruang pilot untuk meminta pilot berputar arah. Tapi ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan pesawat itu terbang menggunakan mode otomatis menuju London. Nadia kemudian bertanya kepada para penumpang apakah ada yang bisa mengendalikan pesawat dan muncul seorang pria yang bernama Mohammed yang mengatakan ia bisa melakukannya. Pada saat itu Farid pun menyadari jika para penjahat itu tidak berniat untuk meminta uang tebusan, melainkan membuat pesawat ini seolah dibajak oleh teroris Arab dan menabrakkan diri ke London. Hal itu dilakukan untuk mereplika kejadian serangan teroris di Amerika pada tahun 2001 dan tujuan mereka melakukan hal itu adalah agar stok market merosot sehingga orang yang menyewa jasa para penjahat itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. We're gonna die, and that we have to do something now. Mohammed kemudian mulai mencoba mengendalikan pesawat itu, sementara Elias kemudian melihat mata Nadia menjadi merah dan ia tahu hal itu disebabkan karena ibunya telah meminum darah. Semua itu disebabkan beberapa tahun sebelumnya ketika Elias masih kecil. Pada waktu malam hari, Nadia dan suaminya hendak pulang, namun di perjalanan tiba-tiba mobilnya mogok. Suaminya kemudian mencoba berjalan untuk mencari pertolongan, tapi karena lama tidak kembali, Nadia kemudian membawa Elias untuk mencari suaminya. Mereka tiba di sebuah rumah tua dan Nadia pun mencoba memasukinya. Pada saat itulah Nadia akhirnya tergigit oleh makhluk yang telah membunuh suaminya. Namun makhluk itu juga tewas terbakar sinar matahari. Sejak saat itu Nadia telah terinfeksi dan memiliki keinginan untuk meminum darah. Dan obat-obatan yang dikonsumsinya selama ini telah menekan perasaan itu. Kembali ke dalam pesawat, para penjahat itu kini bersiap untuk pergi. Tapi 8 Ball tiba-tiba melihat botol obat milik Nadia di samping mayat Yuri. Ia pun kemudian mencoba menelusuri jejak darahnya dan ia akhirnya menyadari jika Nadia masih hidup. Mereka pun kemudian kembali untuk mencari keberadaan Nadia dan para penumpang yang ketakutan kemudian memberitahu jika Nadia berada di ruang pilot. Berg kemudian mencoba mendobrak pintunya, namun Nadia ternyata cukup kuat untuk menahan pintunya dan karena mulai kesal, Berg kemudian mengancam bahwa ia akan membunuh satu persatu seluruh penumpang itu di hadapannya sampai Nadia membukakan pintunya. What? We can play this game. Give me another one. What the fuck is wrong with you? Para penjahat itu pun kemudian berlarian ketakutan, sementara Berg yang tergigit tadi kemudian juga mulai terinfeksi. Tapi sebelum sempat berubah, Nadia kemudian langsung menghabisinya. Nadia kemudian masuk ke dalam toilet dan mulai menggunakan obatnya untuk menenangkan dirinya. Sementara itu, 8 Ball yang menggeledah tas milik Nadia kemudian mengetahui jika ia adalah seekor vampir. Teman-temannya tentu tidak terlalu percaya dengan hal semacam itu, namun 8 Ball kemudian membawa senter cahaya ultraviolet untuk mencoba melawannya. Mereka kemudian hendak kembali ke atas dan melihat hal itu, Elias kemudian keluar untuk mencoba membawa ibunya kembali masuk ke dalam kokpit pesawat. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat karena mereka sudah sampai di tempat itu.
Don't shoot. Nadia pun akhirnya berhasil dikalahkan karena ia masih terpengaruh oleh obatnya yang membuatnya lemah. 8-Ball kemudian mengambil darah Nadia karena sepertinya ia ingin memiliki kekuatan yang sama. Dan ketika 8-Ball hendak menghabisi Nadia, tiba-tiba muncul Elias yang menodongkan senjata. Akibat kejadian itu, tekanan udara pun menurun dan oksigen mulai menipis. Hal itu membuat Mohamed yang mencoba menahan pintu kokpit akhirnya kehabisan nafas, sehingga Curtis dan Bastian akhirnya bisa kembali mengendalikan pesawatnya. Nadia kemudian menitipkan Elias kepada Farid karena ia ingin mengejar 8-Ball, sementara Bastian kemudian mencoba menurunkan pesawatnya lebih rendah untuk menormalkan tekanan pesawat. Nadia sangat kesulitan menyerang 8-Ball karena ia bersembunyi di dalam mobil anti peluru. 8-Ball kemudian segera menggunakan darah Nadia untuk merubah dirinya juga. Pada saat itu, Nadia kemudian memiliki sebuah ide, yaitu menuangkan minuman melalui lubang di kaca mobilnya dan kemudian membakarnya. Bastian yang melihat ada kebakaran di ruang kargo kemudian segera memadamkannya dan mereka segera mengeceknya. Nadia tertembak kakinya dan para penumpang berlari ketakutan melihat tampang Nadia. Sementara itu, para penjahat kemudian membuka mobilnya untuk melihat keadaan 8-Ball. We gotta get out of here. It's 8-Ball. He's alive. Sementara itu, para penumpang yang ketakutan kemudian mulai mencari senjata untuk melawan Nadia. Elias mencoba mengatakan bahwa ibunya tidak berbahaya, namun mereka tentu saja tidak percaya. Farid dan beberapa orang kemudian mencoba memberanikan diri menuju ke arah Nadia. Wir wollen ihn nicht tun, wie du sagst. Dan untungnya, Elias berhasil menyadarkan ibunya kembali. Pada saat itu, Nadia merasakan keberadaan 8-Ball dan Curtis yang juga telah berubah, sehingga ia berniat mengurung mereka di ruang kargo agar tidak bisa keluar. Tangan Farid akhirnya tergigit dan Nadia langsung bertindak cepat dengan memotong tangannya sebelum infeksinya mulai menyebar. Di saat bersamaan, Curtis mencoba naik ke atas dan salah seorang penumpang yang tadi tergigit oleh Nadia akhirnya juga mulai berubah. Mereka kemudian mencari dokter untuk mengobati penumpang yang terluka tadi, sementara Nadia dan Farid kemudian membawa Bastian untuk mengendalikan pesawatnya. Nadia ingin agar pesawatnya kembali menuju New York, tapi bahan bakarnya kini tinggal sedikit sehingga mereka harus tetap menuju London. Sementara itu, sang dokter yang mencoba menolong penumpang tadi, namun sayangnya cederanya terlalu parah dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolongnya di pesawat ini. Dan karena ia tidak ingin mati, ia pun kemudian nekat untuk membuka pintunya dan berniat untuk berubah juga.
Keadaan pun semakin kacau dan karena 8 Ball mulai menginfeksi sebagian besar penumpang. Sadar jika mereka sudah tidak bisa mengendalikan penyebaran infeksinya, Nadia kemudian mengatakan bahwa mereka tidak boleh sampai mendaratkan pesawat ini karena para penumpang yang telah berubah bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi Farid bersikeras bahwa mereka bisa menyelamatkan diri dan meledakkan seluruh pesawat setelah mereka semua keluar. Namun sayangnya detonator bomnya dibawa oleh Curtis dan jalan ventilasi menuju ke sana sangat sempit. Nadia kemudian berniat untuk meledakkan pesawat itu secara manual, yang artinya ia juga tidak akan selamat. Tapi Elias tidak mau hal itu terjadi sehingga ia kemudian nekat pergi untuk mengambil detonatornya sendirian. Dan sayangnya Elias akhirnya terjebak dan tidak bisa keluar. Nadia kemudian bertanya kepada Bastian apakah akan susah mendaratkan pesawat ini bagi orang awam, dan Bastian mengatakan bahwa ia telah mengatur penerbangan otomatis. Mendengar itu, Nadia kemudian meminta tolong kepada Farid untuk merawat Elias dan ia langsung menghabisi Bastian agar tidak mengacaukan rute penerbangannya lagi. Pada saat itu, 8 Ball mendengar suara jeritan Elias sehingga Nadia harus berpacu dengan 8 Ball untuk mencapai tempat Elias. Dan mereka akhirnya berhasil mengalahkan 8 Ball. Pada saat itu, Farid dihubungi oleh menara bandara di London, namun ia kemudian melihat jika 8 Ball ternyata masih hidup dan berusaha menangkap Elias. Dan kali ini mereka benar-benar berhasil mengalahkan 8 Ball. Tapi Nadia tidak bergerak sama sekali sehingga Elias kemudian memberikan darahnya untuk menghidupkan Nadia kembali. Pada saat itu seluruh penumpang di pesawat telah berubah sehingga Nadia meminta anaknya tetap berada di area sinar matahari agar ia tidak diserang. Scene kemudian kembali ke masa sekarang. Elias berusaha mengatakan kepada para polisi jika di dalam pesawat itu terdapat banyak vampir dan memintanya untuk segera menyelamatkan Farid. Namun mereka tentu tidak percaya cerita itu dan mengira jika Farid adalah teroris dan sedang menyandra seluruh penumpang. Dan parahnya, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menunggu sampai malam, padahal para vampir itu tidak berani keluar dari pesawat karena masih siang. Malam pun tiba dan Alan masih berusaha meminta Farid untuk melepaskan para sandera, sementara Farid berusaha keras meyakinkan para polisi jika ia bukanlah teroris. Farid pun akhirnya berhasil ditangkap sebelum ia berhasil meledakkan pesawatnya. Di saat bersamaan, Elias kini hendak dibawa ke rumah sakit. Ia berusaha meminta semua orang untuk menyelamatkan Farid, tapi mereka tentu tidak menghiraukannya sehingga Elias nekat melarikan diri. Pada saat itu, Kolonel Alan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memulai melakukan penyisiran untuk menyelamatkan para penumpang. Come on guys, let's move. What's going on in there? What's happening? Jesus Christ, what was that? Sementara itu, Elias berlari menuju pesawat untuk mencari Farid, padahal Farid saat itu telah dibawa oleh polisi. Pada saat itu, Elias kemudian melihat Nadia yang sedang menggigit seorang polisi, dan Nadia sekarang sudah berubah menjadi seekor vampir seutuhnya, sehingga ia sudah tidak mengenali siapapun termasuk Elias. Mama!
Farid kemudian segera berlari mencari keberadaan Elias, dan untung saja Elias masih berhasil selamat dari ledakan barusan. Dan melihat kejadian itu, Kolonel Alan pun baru percaya dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan borgol Farid, dan mereka berdua telah berhasil menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh dunia.